Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya baik, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di dalam acara pengarahan research paper ya untuk mahasiswa baru MAIS Fall 2023. Jadi ini merupakan salah satu tugas yang harus nanti dikerjakan oleh teman-teman MAIS semuanya. Ya, ini adalah tugas research paper. Jadi intinya dari tugas ini adalah teman-teman nanti berkewajiban untuk mengerjakan paper ataupun semacam tugas penulisan makalah. Ya, ini semacam kita membuat jurnal begitu ya. Tetapi ini tidak sampai selevel jurnal, hanya sebatas tugas semester, tetapi secara standar penulisan itu mirip dengan jurnal, tetapi tidak seketat jurnal begitu ya. Jadi ini merupakan tugas yang harus dilaksanakan ataupun harus dilakukan oleh teman-teman MAIS semuanya untuk melengkapi dari kewajiban dari satu semester yang akan dilalui oleh teman-teman MAIS semuanya. Jadi kalau kita sekarang melihat di jadwal ya, jadwal untuk pengumpulan tugas ini nanti untuk soal-soalnya akan diupload di website itu dimulai dari tanggal 20 September. Jadi mulai pengerjaan teman-teman untuk pengerjaan riset paper ini adalah dari tanggal 20 September ya, ini 20 September sampai tanggal maksimalnya adalah 20 November. Ini periode normal. Jadi diawali dari tanggal 20 September sampai tanggal 20 November. Sedangkan nanti kalau misalnya teman-teman memang tidak mampu, artinya ada kesibukan lain yang mana itu menuntut teman-teman untuk mengakhirkan pengumpulan riset paper, yaitu maksimal adalah tanggal 27 November. Tetapi dengan konsekuensi nanti akan ada pengurangan nilai sebesar 15%. Begitu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman terlambat karena nanti ini akan berkonsekuensi kepada pengurangan nilai gitu ya. Ya. Dan sedangkan nanti kalau misalnya memang ingin mengajukan penangguhan pengumpulan maka harus sudah melapor ya. Sudah harus melapor nanti ke bagian HSA ya, atau Student Affair atau Help Desk nanti ya sebelum tanggal ini. Jadi pengajuan pembebasan pengurangan nilai keterlambatan pengiriman ya ini tanggal 18 November. Ya begitu. Jadi yang penting teman-teman semuanya fokus ya dengan tanggal ini. Ya ini mulai pengerjaannya. Ya nanti soal-soal semua juga akan di-upload di website. Ya ini tanggal 20 September sampai tanggal 20 November. Jadi ada waktu sekitar berapa lama? 3 bulan ya. Ada waktu sekitar 2 bulan untuk mengerjakan research paper ini. Jadi cukup lama sehingga teman-teman bisa mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, apa itu research paper yang mungkin akan dikerjakan oleh teman-teman MAIS semuanya di sini? Ya, jadi research paper yang dikerjakan adalah nanti antum teman-teman semuanya bisa membuka di portal websitenya masing-masing ya. Nanti di sana akan ada menu research paper atau tugas research paper. Nanti antum buka di sana dan antum download linknya. Nanti akan keluar dokumen seperti ini. Ini adalah soalnya seperti ini bentuknya. Research paper ini adalah contoh untuk orientalisme ya, materi orientalisme. Research paper DHD 502. Ini contoh yang tahun kemarin, Spring 2023. Nanti akan ada versi yang terbaru untuk yang Fall 2023. Begitu. Ya, untuk nanti ya di soal tersebut, di lembaran soal tersebut nanti akan ada 2 topik ya. Nanti akan ada 2 topik yang akan diberikan kepada kita semuanya, kepada masing-masing mahasiswa. Nanti
mahasiswa untuk memilih salah satu dari dua topik yang akan dijadikan sebagai pertanyaan atau dijadikan sebagai soal. Ya, seperti yang terlihat di sini ya. Pilihan topik, buatlah research paper atau karya tulis ilmiah dengan memilih salah satu. Ya, jadi dengan memilih salah satu saja dari kedua topik berikut. Yang pertama, misalkan nih, jelaskan dan kritisi pandangan orientalis terhadap Al-Quran. Ini adalah topik yang pertama. Topik yang kedua adalah tentang jelaskan dan kritisi pandangan orientalis terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti tinggal apa namanya? Nanti tinggal teman-teman memilih dari dua judul ini, ya dari dua tema pembahasan ini untuk dijadikan pembahasan di dalam riset paper ataupun di dalam makalah yang harus teman-teman semuanya buat. Ya, yang tadi batasan adalah tanggal 20 November ya. Jadi nanti teman-teman harus mempersiapkan eh, pembahasannya atau isi dari makalah tersebut dengan salah satu dari dua judul ini ya yang dituangkan di atas kertas dalam bentuk makalah gitu. Nah, adapun dari batas maksimal dari jumlah kata oh ya sebelum ke situ ya. Jadi eh, bobot nilai dari riset paper ini sangat besar ya, sangat besar yaitu 45% dari seluruh nilai yang ada di dalam eh, dari seluruh nilai yang ada yang nanti akan dijadikan sebagai nilai antum di akhir semester gitu. Jadi bobot dari riset paper ini adalah 45%. Jadi kalau teman-teman gagal ataupun tidak berhasil menulis riset paper ini dengan baik, maka itu akan berkonsekuensi kepada hasil dari berkonsekuensi sangat besar ya terhadap nilai antum nanti di akhir semester. Ya, ini 45% dari seluruh nilai, dari seluruh unsur atau komposisi tugas-tugas yang ada di satu mata kuliah di MAIS ini. Sehingga teman-teman harus sangat harus mendalami betul-betul terkait dengan tugas riset paper ini. Apalagi kalau sampai nanti tidak mengumpulkan, maka mungkin konsekuensinya akan fail ya, akan tidak lulus di mata kuliah ini. Gitu. Jadi harus diperhatikan ini nilainya 45% itu dari total dari bobot dari mata kuliah di MAIS ini. Oh ya, untuk diskusi kita, untuk pertanyaan silakan bisa langsung disampaikan ya, baik secara lisan ataupun secara tulisan ya di chat silakan. Ya, jadi kita diskusi saja ya sambil berjalan gitu. Jadi tidak menunggu untuk nanti ada sesi pertanyaan. Iya, ini nanti ditulis dengan bahasa Indonesia saja, ya. Dengan bahasa Indonesia. Cukup dengan bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, nanti di dalam di dalam menulis paper tersebut, teman-teman harus bisa ya melengkapi dari semua tujuan-tujuan yang ada di sini. Misalnya menjelaskan pokok-pokok pemikiran orientalis dan Al-Quran. Jadi nanti teman-teman semuanya untuk memasukkan unsur-unsur pertanyaan di tiga ini itu di dalam paper begitu ya. Tetapi ini tidak menjadi pokok tidak menjadi unsur besar yang harus semuanya ditampilkan. Tetapi yang penting ya dari tiga tujuan masing-masing soal ini itu tercantum di dalam paper yang akan ditulis oleh teman-teman semuanya. Ya. Terus kemudian untuk jumlah kata di sini ya jumlah kata di sini sedikit sekali ya, antara 1.500 sampai 2.000 kata. Jadi kalau kita bandingkan dengan makalah jurnal yang mungkin teman-teman semuanya lihat di selama ini antum lihat, itu kan biasanya itu antara 5.000, 6.000, 7.000 kata. Ini hanya 1.500 sampai 2.000 kata. Jadi ini sangat sedikit sekali ya. Dan untuk jumlah kata, jika melebihi batas maksimal 2.000 kata, maka kata ke 2001 dan seterusnya tidak akan dibaca dan dikoreksi. Yang dinilai hanya 2.000 kata pertama. Tetapi ini hanya sebatas sapanya. Jadi misalkan teman-teman ketika menulis makalah ini atau karya tulis ilmiah ini, kok lebih dari 2.000 kata ya, kalau misalkan sedikit dari 2.000 kata ini ya tidak apa-apa. Ya, jadi tapi sebisa mungkin antum persingkat sehingga tidak ada kata-kata yang memang tidak diperlukan untuk ditulis. Jadi semuanya memang kata-kata yang diperlukan sehingga teman-teman itu betul-betul menulis tulis paper ini adalah untuk melengkapi
pertanyaan, tidak untuk apa ya, tidak untuk melengkapi kata sehingga harus dari buku kata, tetapi betul-betul substansi dari riset paper ini tertulis begitu. Tidak untuk apa ya, tidak untuk bertujuan untuk yang penting 2000 kata gitu. Tidak. Makanya di sini kenapa kok ada 2001 kata, 2000 kata lebih, kata yang ke 2001 dan seterusnya itu tidak dibaca atau dikurasi karena ditakutkan atau dikhawatirkan teman-teman di sini hanya sebatas mengejar jumlah kata, tetapi tidak memperhatikan dari isi dari makalah tersebut begitu. Jadi yang penting adalah substansi, antum semuanya harus melengkapi riset paper ini adalah sesuai dengan tema yang dibahas, tema yang dipertanyakan. Ya. Terus kalau untuk secara apa namanya, secara format ya biasa ya. Jadi dengan spasi satu, kemudian juga dengan Times New Roman ukuran 12. Untuk ukuran margin ya itu bebas, yang penting standar saja. Kita apa teman-teman bisa mengikuti standar yang ada di Word ya. Kalau untuk buka Word di situ kan langsung ada standar margin. Ikuti saja itu ya. Kita tidak punya standar tertentu sehingga teman-teman bisa mengira-ngira ya ataupun bisa mengikuti standar yang ada di Word yang atau buka secara otomatis. Times New Roman ukurannya 12 fontnya. Ya. Kemudian menggunakan AP APA Refreshing Style. Jadi menggunakan style APA sebenarnya edition ya. Jadi APA ini ya nanti akan dijelaskan di akhir nanti ya. Jadi di sini kalau 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 kita menulis apa namanya, kalau kita menulis paper ya itu kan biasanya ada daftar pustaka dan juga ada referensi yang ada di tengah-tengah itu. Kan biasanya dalam bentuk footnote ataupun body note. Nah, untuk kita ya untuk versinya kita di sini kita tidak menggunakan footnote. Kalau footnote kan di sini seperti ini ya. Ini contohnya. Ini kalau footnote, ya ini footnote nih. Ya, 1, 2, 3. Ini footnote. Jadi ini adalah penulisan referensi ya. Misalkan di sini nomor 1 ya. Jadi untuk menuliskan referensi dari mana kita mengambil data tersebut ya. Kita di sini menulis humas WNS misalkan self free dari kecamatan. Jadi kita tidak menggunakan footnote, tetapi kita menggunakan body note ya. Jadi body note itu ya yang tertulisnya itu biasanya itu setelah kalimat yang kita tulis di sini. Kalau di sini kan angka ya, angka footnote terus catatannya di bawah. Namanya juga footnote kan. Nah makanya istilah itu istilah yang kita gunakan sekarang adalah body note. Jadi referensinya itu tertulis di body paragraf di sini nanti. Nah bentuknya itu bisa dengan bentuk seperti ini ya. Nah ini penulisan body note ya. Nah ini contohnya seperti ini. Misalkan teman-teman semuanya mengambil ini pada nggak bisa masuk Zoom ya. Bentar ya, kita hold dulu sebentar. Mungkin teman-teman yang sekarang yang sekarang sudah bergabung mungkin bisa memberikan arahan ya kepada teman-teman yang masih belum bergabung gitu. Saya juga tidak tahu kenapa kenapa yang lain masih belum ada bisa bergabung, tetapi mungkin teman-teman di grup bisa memberikan arahan ya sehingga saya bisa fokus untuk menyampaikan hal terkait dengan paper di sini. Gitu. Ya, ini contoh dari penulisan body note. Jadi dengan menulis nama, ya ini nama terakhirnya, yang mungkin di sini namanya John Galtung nih, J-nya nggak tahu ini namanya siapa ya, Galtung J. Ini mungkin namanya John Galtung. Jadi yang ditulis di sini adalah
nama terakhirnya dulu, Galtung, kemudian koma, dan ditulis dengan tahun penerbitan dari artikel yang dikutip, begitu ya. Jadi lebih simpel daripada kita menulis footnote. Jadi cukup dengan menulis nama terakhir dan juga tahun penerbitan dan di dalam kurung. Ini biasanya ada dua versi. Versi yang pertama adalah nama dengan tahun itu dimasukkan di dalam kurung semua. Ada juga versi yang namanya ini nama yang di dalam kurung hanya tahun. Tetapi untuk standarisasi kita semua di sini untuk diseragamkan, kita pakai metode yang ini yang pertama. Jadi semua nama dan tahun kita dalam kurungkan gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Nama dan kurung dikurungkan dan ditaruh tempatnya di tengah-tengah paragraf. Makanya namanya kan body note ya, bukan footnote. Kalau footnote berarti di bawah sini ya. Tetapi karena kita memakai body note, maka kita tulis di tengah-tengah setelah kalimat yang kita kutip. Gitu. Itu. Jadi menggunakan APA reference style-nya. Nanti coba akan saya share ya ininya apa namanya file ini ke teman-teman semua. Jadi APA itu gayanya seperti ini. Ya. Jadi sama rata-rata kalau untuk yang body note sih semuanya sama ya. Nama dan juga tahun penerbitan, tetapi yang mungkin nanti akan menjadi beda adalah di struktur daftar pustaka. Ya, ada nama, tahun, terus juga nama jurnalnya, terus juga halaman dan lain sebagainya nih ya, dan ada doi juga di sini. Ya ini eh, bentuknya seperti ini. Tetapi teman-teman semuanya sebenarnya tidak perlu untuk menulis ataupun menghafal ataupun menulis satu persatu dari ini unsur-unsur ini yang ada di dalam daftar pustaka ya. Atau mungkin teman-teman yang sebelumnya satunya transkripsi ya bisa mungkin pernah menggunakan aplikasi-aplikasi untuk mempermudah penulisan referensi ya seperti Budinote gitu ya. Terus juga ada EndNote begitu. Apa namanya? Mendeley begitu. Itu kan banyak. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi itu ya untuk mempermudah. Sebetulnya kita dulu juga pernah melakukan pelatihan ya untuk pelatihan penggunaan aplikasi Mendeley. Nanti mungkin akan saya share rekamannya sehingga nanti teman-teman bisa melihat ya sehingga bisa tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley untuk mempermudah penulisan daftar pustaka ataupun referensi gitu ya. Nanti akan saya share insya Allah. Nah, terus untuk petunjuk penulisan Papermice di sini ya biasa ya ada judul, abstrak, kata kunci atau keyword, pendahuluan, pembahasan dan diskusi, kesimpulan dan daftar pustaka. Jadi simple. Sama seperti halnya apa namanya unsur-unsur dari penulisan karya ilmiah secara umum ya dengan struktur seperti ini. Nah, terus kemudian gunakan hasil karya akademik sebagai referensi penelitian Anda dan hindari situs internet atau artikel random yang mungkin tidak memenuhi kriteria penulisan akademik. Jadi sebisa mungkin teman-teman semuanya menggunakan jurnal ya atau buku-buku yang relate dengan tema pembahasan yang teman-teman buat makalahnya. Tetapi di sini saya lebih memprioritaskan teman-teman agar menggunakan jurnal karena jurnal itu lebih lebih spesifik dan lebih update dan lebih ada kebaruannya begitu. Kalau buku itu kan mungkin buku ya ada sisi ilmiah cuman itu untuk zaman sekarang kita lebih banyak menggunakan jurnal karena pembahasannya itu biasanya lebih spesifik dan lebih terbarukan begitu. Nah, bagaimana cara kita mencari bagaimana cara kita mencari mencari jurnal ya? Bisa dengan Google Scholar ya di sini kalau teman-teman semuanya melihat ya. Scholar sini contohnya ya. Jadi dengan platform ini nanti teman-teman misalkan di sini temanya apa? Self free dalam Islam misalkan di sini ya. Nah, ini sudah banyak sekali di sini ya. Sudah banyak sekali jurnal-jurnal yang membahas tentang self free gitu.
Atau mungkin karena kita mengambil contohnya orientalisme, misalkan kita ambil contoh orientalisme, sejarah. Banyak sekali ini di sini. Sejarah orientalisme dan Islam dalam bersejarah. Ini jadi misalkan teman-teman di sini temanya tentang yang ditanya adalah tentang orientalisme, teman-teman bisa mencari di sini ya. Di sini banyak sekali tentang orientalisme. Jadi bahkan mungkin hampir semua jurnal itu bisa di-download, terutama yang berbahasa Indonesia. Ini misalkan contoh kitab Disney, ya. Kita coba yang lainnya. Nah, nah itu biasanya di bawah, ya di bawah kolom ini tuh ada download. Ini PDF, ya PDF-nya. Klik PDF-nya. Nah, sudah masuk di download. Sudah terlihat ya, open file. Nah, ini ya, masuk sini. Jadi gampang sekali di sini kalau antum ingin mencari referensi, tinggal buka saja di Google Scholar. Di situ sudah banyak sekali sumber-sumber yang antum butuhkan untuk bisa melengkapi dari makalah yang akan antum buat. Gitu. Kembali ke sini. Ya. Terus kemudian ya, sebetulnya untuk penggunaan website itu boleh-boleh saja, tetapi itu tidak menjadi prioritas ya. Jadi teman-teman sebisa mungkin mencari data dari makalah, dari jurnal ataupun buku. Nah, untuk website itu hanya sebatas sumber-sumber yang memang itu tidak ditemukan, begitu. Jadi nanti akan ada nilai ya di situ. Kalau misalkan teman-teman kebanyakan kok mengambil dari website, maka nilainya pun ya juga akan berkurang karena bobot dari sumber dari jurnal atau buku itu lebih besar daripada kita mengambil data dari hanya sebatas website begitu. Jadi itu akan mempengaruhi nilai teman-teman di dalam menulis paper ini. Gitu. Terus juga kemudian daftar pustaka pun juga atau bibliografi juga menggunakan gaya APA ya. Seperti yang tadi kita bahas ya di awal ya di sini mungkin teman-teman melihat ya. Nah, ini daftar pustakanya kurang lebih modelnya seperti ini gitu. Ya. Ya, sedangkan nanti teman-teman bisa melihat strukturnya ya. Nanti akan saya share insya Allah untuk apa namanya untuk PDF-nya. Ya, tetapi lebih mudah lagi kalau antum tulis pakai pakai aplikasi penulis referensi itu akan lebih mudah dan tidak perlu kita apa namanya menulis satu persatu manual yang amat tahun jurnalnya apa itu tidak perlu karena itu akan lama ya itu akan lebih mudah antum kalau menulis pakai aplikasi gitu. Makanya nanti insya Allah saya akan share lagi ya rekaman untuk pelatihan yang mungkin yang dulu pernah dilakukan. Terus kemudian dilarang mengcopy paste ya tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi wajib. Jadi di sini ya, jadi di dalam sistem peraturan kita di sini kita akan menggunakan aplikasi Turnitin. Jadi teman-teman semuanya jika setelah mengumpulkan ini, semuanya nanti akan insya Allah ini sedang dalam proses untuk pengesahan ya untuk penggunaan Turnitin di IAU ini akan dicek di Turnitin. Jadi nanti kalau misalkan apa namanya lebih dari 20% maka nanti akan dikembalikan pada mahasiswa untuk direvisi sampai indeks similarity atau kemiripan di bawah 20% dalam waktu tertentu ya. Jadi eh, teman-teman semuanya agar betul-betul melihat ya betul-betul memperhatikan kepada dari mana dia mengambil karena nanti akan ketahuan siapa yang hanya mengcopy paste, siapa yang hanya menjiplak dari satu sumber tanpa apa namanya tanpa menaruh referensi di dalamnya itu kan nanti akan ketahuan ya di dalam aplikasi Turnitin. Sehingga nanti kalau misalnya ketahuan ada plagiasi di situ maka dia tertolak ya
tidak akan mendapatkan nilai di situ, ya, tidak akan mendapatkan nilai, sehingga ini sangat penting sekali untuk diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Tidak boleh memplagiat, ya, tidak boleh melakukan plagiarisme. Kalau secara syariat pun juga, secara syariat itu haram, ya, itu dosa besar, karena kita sama saja mengklaim, ya, sama saja kita mencuri data ataupun ilmu yang dimiliki oleh orang lain tanpa kita menaruh referensi di situ. Itu sama saja kita mencuri data, kita mencuri hasil karya orang lain, itu haram, ya. Dan secara akademik pun juga itu merupakan hal yang eh, apa ya, hal yang sangat, hal kriminal begitu, bahkan itu disebut sebagai as a big crime gitu, sebagai kriminal yang besar, sehingga tidak boleh teman-teman semuanya melakukan plagiarisme, ya. Dan lantas bagaimana caranya kita agar 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 lepas dari plagiarisme? Maka dengan cara kita memparafrase, ya. Apa itu parafrase? Parafrase adalah dengan cara mengganti struktur kalimat, namun tetap tetap dengan substansi dari kalimat yang kita kutip gitu. Jadi kita hanya menaruh, ya, kita hanya mengambil substansi atau makna dari kalimat yang kita kutip tanpa kita mengcopy paste, ya. Jadi kita hanya mengubah sisi strukturnya, mungkin yang awalnya pasif menjadi aktif, aktif menjadi pasif gitu. Jadi tidak me, tidak mengcopy paste, mengambil makna dari kalimat tersebut dan mengubah struktur kalimat, ya, sehingga itu tidak kelihatan bagian daripada plagiarisme, ya. Yang kedua adalah dengan cara menaruh referensi, begitu. Itu wajib sebagai klaim kita mengambil dari suatu sumber, begitu. Gitu ya. Ini insyaallah jelas, ya. Jika dibutuhkan kutipan langsung, misalnya dari ayat Al-Quran dan hadis, hendaknya cukup mengutip bagian yang dibutuhkan atau mendukung pernyataan. Jika ingin mengutip secara utuh, hendaknya diberi kalimat pengantar agar pembaca memahami relevansi kutipan tersebut. Jadi, kalau kalau saran saya, teman-teman semuanya, ya, kalau jika lo ingin mengambil kutipan dari Al-Quran ataupun hadis, ya, itu gunakan secara makna saja, ya, tidak usah mengutip secara letter-let, kalimat per kalimat yang ada di dalam Al-Quran, karena itu nanti akan mempengaruhi kepada rate ataupun eh, tingkatan apa namanya, tingkatan plagiarismenya begitu. Sehingga kalau saran saya, kalau teman-teman ingin mengambil kutipan dari Al-Quran ataupun hadis, jangan ambil teksnya, tetapi ambil konteksnya, ambil maknanya saja. Gitu. Itu akan mengurangi beban rate plagiarisme tersebut. Gitu. Nah, untuk formatnya, ya, yang pertama adalah dengan judul, ya. Ini judul dulu nih. Nah, penulis judul harus jelas, singkat dan informatif. Singkatan agar dihindari dan berkaitan dengan konten artikel. Jadi sebisa mungkin penulisan judul ini adalah sesuai dengan yang dibahas. Jadi, dan penulisan judul di artikel ilmiah itu berbeda dengan penulisan judul di cerpen misalnya. Mungkin kalau cerpen kita menggunakan judul yang itu membuat orang-orang menarik, dan itu mungkin apa ya, tidak sama sekali tidak kelihatan dari pembahasan yang dilakukan, yang ditulis. Cerpen itu biasanya kan seperti itu, ya, tidak jelas atau ambigu. Tapi kalau untuk yang research paper atau kayak ilmiah itu perlu menulis judul yang jelas, yang substansial, ya, dan juga singkat begitu. Dan singkatan pun juga harus dihindari, misalnya IOU. Gitu. Jadi ditulis seperti International Open University, tidak menggunakan kata-kata IOU. Gitu. Dan harus berkaitan dengan konten artikel. Jadi semuanya harus jelas. Kalau panjang pun juga boleh, tetapi yang penting itu menjelaskan dari pembahasan yang dibahas setelahnya. Jadi harus ada relevansi antara judul dengan pembahasan. Ukurannya adalah Times New Roman 14. Terus di bawahnya ditulis nama penulis, ya. Di bawahnya ditulis nama penulis. Ini ada pertanyaan. Kalau Kopas menyebutkan referensi nggak masalah? Oh ya, masalah juga, ya. Kopas itu sudah kriminal, ya. Jadi
Jangan remehkan kata-kata kopas di sini. Jadi kita misalkan mengambil dari satu artikel hanya kopas, copy paste dari A sampai Z, terus kita taruh di artikel kita, terus kita walaupun kita menyebutkan referensi, itu tetap dosa besar karena tidak ada usaha yang kita lakukan di situ. Maka kita perlu memparafrase, ya. Kita perlu memparafrase kalimat yang ada yang kita ambil dari karya orang lain, ya. Dua hal. Yang pertama adalah dengan parafrase, yang kedua adalah dengan kita menaruh referensi dari artikel yang kita ambil. Apakah harus menggunakan Times New Roman? Iya. Peraturan kita di sini memakai Times New Roman untuk menyeragamkan semuanya agar sama begitu antara satu student dengan student yang lain. Ya, setelah ini judul ya, di bawahnya ditulis nama penulis ya, antum nama antum, kemudian juga ya dengan format seperti ini, Times New Roman 11. Afiliasi berarti antum ya, nama antum dalam kurung Fakultas Darul Islam AI Indonesia gitu. Kemudian setelah itu setelah judul ya ditulis dengan abstrak. Penulisan abstrak harus menyediakan informasi kepada pembaca terkait tujuan, metode penemuan dan nilai penelitian agar ditulis dengan format satu paragraf single column dan terdiri dari 200 sampai 250 kata. Jadi singkat saja ya, antara 200 sampai 250 kata ini. Jadi abstrak itu seperti apa ya? Seperti ringkasan, seperti misalkan teman-teman ketika ingin membaca satu artikel yang panjang atau jurnal, itu kan kita akan membaca abstrak dulu. Nah, abstrak itu menjadi pintu masuk ya untuk men-trigger pembaca agar mereka tertarik dengan tema yang akan kita dengan makalah yang akan dibaca. Begitu. Jadi mungkin itu bagian daripada apa ya, bagian daripada singkatan ataupun bagian daripada rangkuman daripada seluruh artikel itu ada di dalam abstrak. Makanya di dalam abstrak itu perlu menyediakan beberapa konten. Yang pertama adalah apa? Harus menyediakan informasi kepada pembaca terkait tujuan. Apa tujuan dari penulisan ini? Metodologi. Terus penemuannya apa di situ? Penemuan daripada makalah itu ya yang antara halaman 1 sampai halaman terakhir itu kan biasanya itu ada satu argumen penting yang itu menjadi penemuan utama daripada paper, daripada riset. Ya, itu ditulis juga di dalam abstrak. Dan juga nilai penelitian. Ya, jadi coba kalau kita melihat pada contoh ya, ini mungkin di sini kurang. Diawali dengan overview dulu, ya diawali dengan latar belakang. Kenapa kok ada masalah tersebut? Yang kenapa kok ada masalah tersebut? Misalkan di sini, ya kalau antum melihat di artikel ini, ya di yang saya share ini, misalkan child free perspektif hak reproduksi perempuan dalam Islam. Ini contohnya judulnya, ya. Nah, ini kalau kita melihat pada abstrak di sini, yang pertama kan keputusan untuk child free memunculkan stigma negatif dari masyarakat. Ini kan latar belakang ya. Ini overview daripada penulisan kenapa kok orang-orang menulis seperti ini. Child free dapat didefinisikan sebagai sebuah pandangan suami istri yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Child free bukanlah istilah baru yang pasangan suami istri di negara-negara besar yang memiliki keputusan tersebut. Keputusan dalam memiliki child free dalam hidup rumah tangga tidak lepas dari peran suami istri dan lain sebagainya. Ini merupakan latar belakang. Kenapa kok kita menulis uh, judul ini begitu ya? Kenapa kok judul ini menarik untuk dibahas? Nah, kita coba taruh beberapa unsurnya itu di abstrak di overview ini. Ya, ini mungkin ya sampai sinilah. Nah, sampai sini. Nah, setelah menulis overview di sini ya, di situ kan ada berangkat dari fenomena tersebut, ya, berangkat dari fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tujuan untuk menganalisis fenomena child free dengan perspektif hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam. Nah, ini bagus nih. Jadi setelah adanya overview di sini, ya maka dilanjutkan dengan bridging ya atau jembatan dari awal. Kenapa kok kita menulis ini? Maka berangkat dari fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bla 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 bla. Ini bagus. Ya, setelah itu ya kita menuju kepada metode penelitian. Ya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan atau library research dengan pendekatan juridis normatif. Ya. Jadi setelah overview, terus juga ada bridgingnya di sini, maka kita perlu menulis metode penelitian. Ya, ini di sini kan metodenya kan library research atau kepustakaan begitu. Nah, terus
teknik pengumpulan data dengan dokumentasi serta melakukan analisis dengan metode deskriptif dan isi. Ya, jadi di dalam metode itu biasa ada metode penelitian, apakah itu kualitatif atau kuantitatif. Ya, kemudian juga bagaimana cara mengumpulkan data, yaitu dengan perpustakaan ya, terus juga dengan dokumentasi, serta dilakukan metode deskriptif dan isi. Ya, ini contoh daripada apa namanya metodologi. Ya. Selain itu, ya juga ditulis selanjutnya setelah metodologi adalah isi ataupun argumen yang kita dapatkan daripada eh, penemuan ataupun riset paper yang kita lakukan, begitu. Ya kan? Yang pertama tadi apa? Overview, penemuan. Ya, open. Ini saya coba share lagi ya. Ya open ya. Tadi ada gangguan. Ya, ini kita lanjut ya. Di sini ada apa namanya metodologi tadi ya, terus juga penemuan di sini. Saya coba buka lagi tadi. Nah, di sini apa penemuannya? Penemuannya adalah keputusan memilih set free merupakan salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi, yaitu hak menolak kehamilan. Untuk mewujudkan hak tersebut, konsep relasi mitra antara suami dan istri haruslah diterapkan dalam sebuah rumah tangga. Keputusan dalam memilih untuk selfie harus dibarengi dengan diskusi antara suami istri. Nah, dalam diskusi tersebut, kedua pihak harus terbuka, terutama pihak perempuan, tentang alasan keputusan selfie untuk dilakukan. Nah, jadi di sini apa namanya ada satu argumentasi ataupun isi ataupun apa ya hasil daripada pembahasan yang telah kita tulis. Nah, dalam bentuk satu kalimat atau dua kalimat di sini setelah kita menulis metodologi begitu. Jadi eh, makanya kenapa kok abstrak itu ditempatkan di awal sebelum apa namanya pembahasan, karena itu merupakan bridge ya ataupun pintu masuk sebelum kita memulai membaca ini, pendahuluan dan sebagainya, biar pembaca itu mereka tahu dulu ya apa yang akan dia baca itu, sehingga dia sudah memiliki apa ya dia sudah memiliki satu pandangan tertentu terhadap makalah ini, sehingga dia tidak kaget, dia akan nyambung ketika sudah memulai pendahuluan dari awal sampai akhir, itu akan nyambung dan dia sudah paham akan kemana sebetulnya arah daripada pembahasan di dalam makalah tersebut. Makanya perlu adanya abstrak ini kita tulis dengan beberapa konten yang telah tadi kita bahas. Begitu. Setelah abstrak ya itu makanya kita tulis keyword di sini ya. Jadi kata kunci antara 4 sampai 5 kata kunci di sini. Kata kunci di sini maksudnya adalah kata-kata yang penting yang itu merupakan bagian daripada makalah yang kita buat ataupun yang ada di dalam abstrak. Yang penting itu apa sih kata-kata yang penting yang harus kita tulis begitu. Nah, kalau kita contoh di sini kan kata kunci selfie, hak perempuan, relasi suami istri ini penting kan, karena ini berhubungan dengan apa namanya abstrak ini, berhubungan dengan hal utama yang ada di dalam abstrak. Kemudian ada pendahuluannya. Pendahuluan terdiri dari pernyataan umum, tujuan penelitian, pernyataan argumen, tesis, garis besar, pokok bahasan, dan sebagainya. Ya, jadi yang pertama adalah dengan kita menulis. Jadi sebetulnya untuk pendahuluan itu kurang lebih sama seperti abstrak, namun kita luaskan lagi. Ya, abstrak ini adalah ringkasan daripada seluruh makalah, dan ini juga dan abstrak juga merupakan ringkasan daripada pendahuluan. Jadi pendahuluan pendahuluan ini ya pembahasannya itu kurang lebih sama seperti abstrak, tetapi lebih luas lagi ya. Ya ada pernyataan umum ya yang tadi kita yang tadi kita tulis, pendahuluan terdiri dari pernyataan umum, ya, tujuan penelitian, pernyataan argumen, tesis, garis besar pokok bahasan di sebuah kasus. Ya, jadi ya coba kita lihat di sini ya, di contohnya pendahuluannya. Ini
diawali dengan apa tadi, overview ya. Diawali dengan pernyataan umum ya. Seperti biasa ditulis ini, dewasa ini semakin majunya peradaban umat manusia, semakin banyak permasalahan yang kompleks dan terkadang menimbulkan sebuah perdebatan dengan umum. Tak terkecuali dengan istilah child free. Nah, di sini jadi teman-teman ketika menulis pendahuluan ya diawali dengan overview ya, pernyataan umum yang ini merupakan pembahasan secara umum. Jadi kalau kita menulis makalah atau menulis pendahuluan di sini adalah dengan cara metode piramida terbalik. Kalau kita melihat piramida itu kan yang normal, itu kan yang lancip di atas. Nah, kalau kita menulis pendahuluan, maka kita coba terapkan metode piramida terbalik. Jadi yang lancip itu di bawah, yang atas itu yang lebar, terus ke bawah itu mengerucut, mengerucut, mengerucut. Nah, makanya di dalam menulis pendahuluan itu seperti halnya kita seperti kita melihat piramida terbalik. Jadi pembahasannya meluas, mengerucut, mengerucut, mengerucut sampai inti dari masalah itu. Ya, begitu ya. Yang pertama tadi adalah dengan kita di dalam pendahuluan itu ada yang namanya pernyataan umum, ya. Kemudian di situ ada tujuan penelitian, ya. Kita lihat di sini, ya. Ini kan masih pernyataan umum ya. Ini juga masih pernyataan umum, ya. Istilah child free ini mulai mencuat di kalangan masyarakat Indonesia karena pernyataan seorang influencer yaitu Gita Savitri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Ini kan masih masih di apa namanya masih di apa masih di awal ya. Ini kan tadi kita ini luas ya, ini masih tentang peradaban, terus juga masih masuk ke child free. Nah, terus lama kelamaan mengerucut ya. Oh, ternyata ada masalah. Oh, ternyata masalah ini diisukan ataupun muncul yaitu ketika ada seorang influencer namanya Gita Savitri ketika memutuskan untuk tidak memiliki anak. Nah, itu kan semakin mengerucut tuh bahasanya. Nah, terus makanya sampai tidak heran jika ada banyak pasangan yang mengalami tekanan jika belum dikaruniai anak. Nah, ini kan dari awalnya melebar terus sampai mengerucut sampai masalah-masalah yang akan kita bahas di sini. Nah, begitu. Itu masih pembahasan ya. Dan ini kan juga data-data data dari survei itu kan semakin mengerucut lagi tuh. Ya, dan lain sebagainya. Itu nanti antum ya berkreativitas di dalam menulis pendahuluan ini ya. Yang tadi kita bahas seperti piramida terbalik ya, dari yang luas sampai mengerucut. Nah, ya, nanti antum silakan bisa kembangkan sendiri lah. Itu antum dengan banyak membaca artikel, antum akan tahu bagaimana pola sebuah artikel itu ditulis. Jadi di sini saya juga memberikan antum semua tantangan ya, agar bagaimana bisa menulis dengan baik ya dengan cara banyak membaca, dengan banyak membaca metodologi ataupun pola-pola yang ada di dalam artikel di beberapa artikel ya nanti antum akan menemukan sendiri itu ya sense ataupun rasa di dalam menulis itu bagaimana sih gitu ya. Terus juga ya kalau mungkin tadi di awal kita juga di abstrak kita juga menulis tentang metodologi, di sini juga kita tulis juga metodologi. Namun di sini lebih lengkap ya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, metode penelitian yang digunakan ada dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan pendekatan juridis normatif. Sumber data yang peneliti gunakan adalah buku dari Master F. Masudi yang berjudul bla 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 bla. Nah, kedua buku ini kan, nah jadi ini apa ya? Kalau kita bandingkan dengan yang di abstrak itu kan hanya sebatas apa tadi? Hanya sebatas library research, kepustakaan, terus teknik pengumpulan datanya adalah dengan cara dokumentasi, metode deskriptif dan isi. Nah, ini kan singkat ya. Tetapi kalau sudah di pendahuluan itu lebih dikembangkan lagi kata-katanya. Ya, dengan cara mengambil dari buku apa, begitu ya. Ya, begitu. Ya, dengan kumpulkan metode analisis dengan metode deskriptif dan isi ini kan juga sudah disebut tadi. Ini lebih mengembangkan lagi ya. Pengembangan daripada yang ada di dalam abstrak gitu. Ya, kemudian juga di situ ada pembahasan ya. Ya, pembahasan itu
Antum bisa kembangkan sendiri ya dari awal sampai akhir itu ya kira-kira apa yang antum antum temukan di dalam artikel ataupun di dalam penelitian yang antum lakukan itu ditulis di dalam pembahasan. Nah, setelah pembahasan adalah dengan kesimpulan ya. Jadi kesimpulan di sini adalah terdiri dari kesimpulan yang jelas dan ringkas, jangan mengulangi abstrak. Nah, jadi bedanya antara kesimpulan dengan abstrak itu adalah kalau abstrak itu lebih menjelaskan apa ya, lebih menjelaskan untuk membuka wawasan pembaca sebelum memulai membaca dari keseluruhan artikel. Nah, kalau kesimpulan itu adalah menarik benang merahnya ya dari sekian apa pembahasan ataupun penemuan data yang sudah dilakukan di dalam penelitian, maka kesimpulan itu merupakan mengambil benang merah begitu. Apa sih argumen yang kita dapat di situ? Gitu. Misalnya begini, rumah ini misalkan saya meneliti tentang rumah perumahan di satu kawasan kompleks, misalnya di kawasan kota wisata gitu. Eh, Penemuannya adalah rumah-rumah di sini rumahnya megah-megah. Terus kemudian rumah-rumah yang ada di kota wisata itu semuanya depannya ada mobilnya, ya. Terus juga perumahan di kota wisata itu rata-rata penghuninya tidak bertempat tidak di rumah ketika siang hari dan rata-rata penghuninya itu mereka ada di rumah ketika di akhir pekan. Oh, berarti bisa kita simpulkan, bisa kita ambil benang merah bahwa penghuni dari orang-orang ataupun penghuni yang ada di perumahan kota wisata itu adalah orang-orang kaya. Nah, kenapa? Karena mereka ketika siang hari tidak ada dan mereka berarti berkantor begitu. Oh, depan rumahnya itu adalah mobil-mobil yang megah, yang mewah. Oh, berarti mereka memang punya duit yang banyak untuk mampu untuk membeli barang-barang tersebut. Sehingga bisa disebutkan bahwasanya orang-orang penghuni di kota wisata, di perumahan kota wisata itu adalah orang-orang kaya. Nah, itu kan benang merah begitu. Jadi kesimpulan daripada data-data yang ada, kita coba ambil benang merahnya. Nah, itu namanya kesimpulan. Ya, jadi bagian ini minimal ditulis 300 sampai 500 kata. Jadi singkat saja, ya tidak sebanyak-banyak. Karena untuk yang penulisan research paper kita di sini itu sedikit ya, antara 1.500 sampai 2.000 kata. Jadi dibuat sesingkat mungkin, tidak tidak apa ya, kita 2.000 kata itu untuk menulis itu sangat sedikit lah. Jadi tidak ada kata kita hanya menulis hanya untuk mengejar jumlah kata, tidak. Karena 2.000 kata itu hanya sedikit sehingga teman-teman ketika menulis pun juga ya seharusnya tidak tidak terpacu kepada jumlah kata, tetapi memang itu betul-betul dari substansi penemuan yang antum temukan dari bacaan-bacaan di artikel, bacaan-bacaan di makalah ataupun dari interview mungkin kalau teman-teman menggunakan metode interview begitu ya. Jadi itu apa ya penulisan makalah 2.000 kata ini sangat sangat singkat dan seharusnya semuanya adalah daging ya, tidak ada hal-hal yang istilahnya itu apa tetek bengek gitu yang di luar dari konteks ya. Jadi sebisa mungkin harus jelas, ringkas, ya sesuai dengan konteks penemuan ya dan dipaskan katanya 2.000 kata ataupun kalau misalkan mau lebih sedikit ya tidak ada masalah ya. Nah ini antum kalau melihat nanti di sini akan juga ada apa namanya listnya ya presentasi format 5 pendahuluan 10 isi 35 kesimpulan 10 dan lain sebagainya ini antum bisa lihat sendiri nanti kalau antum sudah apa namanya ada tugas di kolomnya di portal ataupun eh, di lembar mata kuliah masing-masing nanti antum akan download dan antum akan melihat ini semua gitu ya dan setelah itu antum tulis ya dengan format di bawah juga nama dan sebagainya ini tidak usah saya jelaskan ya dikirim kemana ya tidak usah dijelaskan ya paling itu ya teman-teman semuanya insya Allah mudah ya ini ada beberapa chat box ya apa ini jaringan tidak stabil
Untuk yang mohon penjelasan untuk 1, 2, 3 afiliasi itu gimana? Ya afiliasi. Ya ini untuk penulisan nama saja ya. Jadi ini maksudnya ini tidak misalkan nama di sini Mahmudi begitu. Ya, terus kemudian berarti afiliasinya berarti di sini ditulis fakultas, ini contohnya ya. Fakultas Studi Islam, IOU Indonesia. Ya, begitu. Ada lagi pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan bisa angkat tangan ataupun tulis di chat box ya. Jika tema sudah disediakan, apakah terkait judul itu kita membuat sendiri? Iya, betul. Jadi bedakan antara tema dengan judul ya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalkan contohnya di sini kan, ini kan juga sebetulnya bukan tema juga. Ya tema, cuman lebih ke pertanyaan begitu. Namun kita mengambil judul yang relate ya, dan kita buat sendiri begitu. Kita buat judul sendiri sesuai dengan soal ataupun tema yang disediakan oleh masing-masing dosen ya begitu. Penulisan catatan kaki atau maroji ya di sini ya kita ulangi lagi ya. Jadi penulisan catatan kaki. Jadi kita kita di sini di IOU ini kita tidak menggunakan footnote ya karena kita menggunakan metode APA. APA itu tidak menggunakan footnote tetapi dengan body note. Ya, jadi kalau kita bedakan antara footnote ini contoh footnote nih. Ini footnote ya. Antum lihat di sini ya. 9, 10. Ini kan footnote. Jadi namanya catatan kaki. Nah, makanya tempatnya itu di bawah. Ya, ini jadi footnote ini adalah referensi yang didapat setelah kita mengutip ya, kita mengutip satu argumen dari satu artikel, maka kita perlu tulis referensinya kita dapat dari mana dengan menulis angka di sini ya. Ini footnote. Terus kita jelaskan di bawahnya apa namanya ya dengan nama terus kemudian juga tahun gitu ya jurnalnya apa di situ. Nah kalau untuk body note yang kita gunakan di IOU ini mudah sekali ya dengan cara kita cukup dengan menggunakan ini ya cukup kita menggunakan format ini saja nama dengan tahun ya nama terakhir misalkan di sini namanya John Galtung gitu ya. Ini kalau kita mengutip dari artikel yang ditulis oleh John Galtung, maka kita tulis dengan body note ini ya, Galtung dan nama penerbitan makalahnya ya di dalam kurung. Namun kita tidak tulis di bawah ya. Namanya kan body note ya. Jadi kita tulis di bodinya ya di dalam artikelnya. Misalkan di sini nomor 9 di sini ya. Berarti kita tulis di sini misalkan kita setelah menulis ya menulis argumen kutipan dari artikel orang lain sampai dari awal ini sampai ke sini misalnya kita tulis referensinya itu dengan body note langsung setelah kita dihormati itu tulis dalam kurung kemudian kita tulis nama dan juga tahun penerbitan makalah yang kita kutip ya, itu namanya body note. Kalau footnote di bawah ya dengan format yang panjang seperti ini tapi kalau kita memakai body note tulis di bodinya ya di tengah-tengah ini ya dengan format seperti ini dan ini lebih mudah gitu ya. Terus apa lagi tema yang disediakan di mana ya nanti Atom bisa buka ya buka di portal mata kuliah nanti di situ ada kolom namanya list paper Antum nanti bisa download ya. Cuman untuk sekarang masih belum tersedia karena masih belum terupload soal-soalnya nanti Antum mulai mengerjakan dari tanggal 20 September gitu sampai tanggal 20 November. Untuk referensi dalam berbahasa Arab, apakah penulisan daftar pustaka dengan Latin atau Arab? Dengan tetap Latin, ya, dengan tetap Latin, ya. Jadi ditulis transliterasinya, begitu. Misalnya menulis dari kitab Majmu' Fatawa, begitu. Ya udah, berarti Majmu' Fatawa punya Ibnu Taimiyah misalkan. Berarti di situ antum coba tulis lihat di situ ya kapan penerbitan buku tersebut dengan kita menulis Taimiyahnya misalnya atau Ibn Taimiyah
koma, tahun penerbitan. Jadi dengan Latin, tetap dengan Latin ya, dengan ditransliterasi, dengan di bahasa Indonesia kan. Setelah kita merubah-rubah kalimat yang kita nukil, tetap harus mencantumkan referensi. Iya, ya referensi itu penting ya, karena kita bagaimanapun kita mengambil karya orang lain, maka kita perlu mencantumkan dari mana kita ambil. Bahkan kalau kita mencantumkan referensi itu merupakan argumen ataupun dalil ya, bukti bahwasanya kita itu mengambil dari sumber yang telah kredibel, yang telah diteliti oleh orang lain, maka itu akan lebih kuat daripada kita beropini sendiri. Ya, kalau kita beropini sendiri kan kita perlu memberikan bukti yang langsung kita temukan. Nah, selagi ini masih ada data yang sudah ditemukan oleh orang lain, maka dengan mudah kita hanya mengambil tulisan orang lain dengan tetap memparafrasenya dan juga dengan menaruh referensi atau sumber dari mana kita ambil data tersebut dengan menyebutkan makalah yang telah kita ambil dengan tadi kita metodenya adalah dengan body note gitu. Nama penulis dengan tahun penerbitan karya gitu ya. Rekaman pengarahan ya nanti akan kita yang tugas saya ya itu nanti akan di-share ya oleh bagian helpdesk ataupun HSA nanti insya Allah. Begitu juga dengan inisial nanti juga akan di-share. Ya, baik, cukup ya, insya Allah ya. Nanti untuk yang pertanyaan selanjutnya nanti silakan nanti teman-teman setelah ini akan saya share juga. Jadi ada satu grup khusus pembahasan tentang risk paper. Begitu ya. Nanti teman-teman bisa bertanya bebas terkait apapun terkait dengan riset paper di situ di forum WA group. Ya nanti insya Allah oleh kami akan coba jawab sebisa mungkin ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman terkait dengan riset paper ya. Nanti akan kita coba share juga ya beberapa rujukan penulisan daftar pustaka, penulisan Burino itu nanti juga akan kita share insya Allah. Akan saya coba kasih linknya, nanti antum silakan masuk ke grup itu dan kita coba diskusikan kembali ya kalau misalkan ingin mempertanyakan kembali yang telah kita bahas, ataupun nanti ke depan kalau misalkan antum temukan beberapa hal yang belum jelas bisa ditanyakan di forum itu. Iya, untuk komunikasi bisa di grup nanti akan ada untuk komunikasi masing-masing mata kuliah, antum bisa komunikasi ke masing-masing dosen ya, masing-masing dosen mengajar terkait dengan tema dan lain sebagainya, itu nanti antum silakan komunikasi dengan masing-masing pengajar begitu. Ya, ada lagi? Ya, saya rasa cukup ya untuk pembahasan kita tentang paper ini. Ya, nanti akan ada pertemuan langsung. Ya, nanti akan ada pertemuan langsung, akan ada pertemuan perdana juga dengan para dosen ya. Nanti antum tinggal ikuti saja informasi yang ada di grup, nanti antum follow up gitu ya. Nanti akan ada pertemuan langsung dengan Zoom dengan para pengajar, sehingga nanti akan ada informasi tentang menghubungi bagaimana, terus juga dengan cara apa, terus juga kapan antum bisa menghubungi para pengajar tersebut, nanti akan ada pengarahannya begitu ya. Baik, ada lagi? Ya, baik ya. Ini juga sudah jam 9. Ini sudah 1 jam kita melakukan diskusi kita pada malam hari ini ya. Semoga apa yang telah kita bahas pada malam hari ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Antum juga semuanya bisa mudah di dalam menulis riset paper ini dan semoga semuanya lulus dengan nilai terbaik ya. Amin. Oh ya, untuk referensi penelitian ilmiah ya maksimalnya biasanya itu 5 tahun ya. Itu 5 tahun itu sudah maksimal sekali ya, sehingga antum kalau mencari referensi dari makalah, dari artikel ilmiah itu sebisa mungkin ambil artikel yang paling terbaru begitu ya. Baik, eh, cukup ya. Baik, eh, marilah kita tutup acara kita pada
malam hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukur wa jazakumullah khairan ala husni ihsanikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.